Oke, halo semuanya. Hari ini aku bakal sharing pengalaman aku waktu mau lanjut S2 di Taiwan. Oke, nah sebelumnya aku tuh memang udah di Taiwan sejak tahun 2018 untuk program S1 ku di Business Management. Nah, memutuskan untuk lanjut S2 langsung. Nah, ada daftar juga ke Aussie waktu itu, cuman karena udah nyaman memang sama Taiwan, orang tua juga nyaranin, ya udah di Taiwan aja dulu lanjut. Nah, jadi kemarin ada daftar di dua kampus, National Tsinghua University sama National Cheng Kung University. Yang Tsinghua di Hsinchu, yang Cheng Kung di Tainan. Nah, kalau misalnya dibilang kenapa daftar kedua kampus ini termasuk top university-nya di Taiwan. Kemudian emang aku interest ke bidang ekonomi development. Nah, jadi di Taiwan yang menggunakan bahasa Inggris itu cuma ada di NCCU dan di NTHU. Nah, kemarin udah telat daftar waktu mau ke NCCU, jadi kita lanjut ke NTHU. Nah, untuk di NCKU-nya sendiri, aku memang berpikir kenapa harus nyanyain program Business Management-nya kemarin. Jadi aku mau ambil program International Management di NCKU, di NTHU, di Taipei School of Economics and Political Science. Jadi mau mengambil penjurusan Economic Development. Nah, setelah itu aku dapat nih pengumuman penerimaannya itu pertama kali dari Tsinghua. Nah, dari Tsinghua itu masuk email notifikasinya tanggal 29 Maret. Nah, tanggal 29 Maret aku udah seneng nih ya. Namanya Tsinghua berasa keren gitu kalau misalnya di Taiwan. Nah, setelah itu mulai nih lihat-lihat kamar tempat tinggal. Setelah aku konfirmasi ke kampus kalau aku sah bakal ambil dan lanjut ke program ini di NTHU, di Taipei School of Economics and Political Science. Nah, aku kenapa cari-cari kamar karena emang lebih nyaman untuk tinggal sendiri. Jadi aku berusaha untuk tidak di dorm karena lebih apa ya, lebih enak ngatur kamarnya, organisirnya, kebersihan dan lain-lain. Udah terbiasa lah, udah 3 tahun S1 juga ngekos sendirian gitu. Nah, terkejut nih lihat-lihat kamar yang ada di sekitaran kampus di Sinju, harganya bisa hampir 2 kali lipat gitu kalau emang mau ngekos sendiri dari lingkungan aku di S1 dulu, sekitaran kampus S1 dulu. Nah, udah lagi bingung mau cari-cari kamar, masuk deh di pengumuman dari NCKU tanggal 25 Mei dibilang keterima di International Management Department-nya. Ketika masuk pengumumannya aku jadi bimbang ya. Sebelumnya kenapa aku bilang oke kan THU, karena aku berpikir di NCKU-nya IM apa itu kan masuk ke IMBA-nya. Di mereka bilangnya IIMBA. Nah, IIMBA-nya itu kan terkenal udah lama dan sepertinya banyak yang daftar. Aku minder duluan gitu. Jadi ini udah dapat di NTHU, udahlah ambil aja. Sedangkan yang di NTHU ini eh, jurusannya itu termasuk jurusan baru. Jadi kalau aku masuk aku angkatan kedua. Waktu S1 dulu aku angkatan pertama di departemenku. Aku disclaimer ya, bukan mau bilang departemenku tuh kemarin jelek, cuman aku merasa aku bisa belajar lebih di tempat lain gitu. Dengan tempat yang sudah memang terbangun terbangun kualitasnya, guru-gurunya, mata kuliahnya gitu. Nah, jadi waktu dengar ini yang di NTHU ini jurusan baru, terus aku keterima di NCKU, aku mikir, NCKU IMB-nya udah lama nih, udah terkenal. Ini baru nanti kalau misalnya programnya tiba-tiba ganti-ganti ketentuannya atau mata kuliahnya banyak yang belum disediain, gimana? Bingung nih. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, tentang biaya hidup. Nah, di Thailand dan di Sinju, tadi aku udah bilang kalau kamar kos aja di Sinju tuh mahal banget. Nah, sedangkan di Thailand itu terkenal kota dengan biaya hidup yang murah. Nah, ketiga itu lingkungan. Nah, kalau di Sinju itu orang bilangnya tuh kayak kota kerja gitu. Jadi untuk have fun, untuk dapat beli apa something itu menurut orang-orang yang aku dengar kurang. Sedangkan di Thailand itu walaupun dia termasuk kota yang banyak orang tuanya, tapi apa-apa deket gitu. Ada shopping mall, ada fasilitas lainnya. Jadi lebih rame lah, suasana hidupnya lebih rame. Nah, karena aku juga dulu S1 di kampus yang suasananya rame, jadi lebih tertarik nih ke kehidupan di Thailand daripada di Sinju. Nah, untuk pertimbangan selanjutnya itu ada tentang scholarship. Nah, kalau dari NTHU sendiri, dia punya scholarship dari departemennya sekitar 18.000 NT atau 9 jutaan. Nah, sedangkan di LOE-nya itu dapat sekitar 4.700. Jadi itu sekitar 2 juta something gitu. 2 juta 300 gitu. Nah, kecil ya, beda banget jauhnya. Jauh banget bedanya. Nah, setelah pertimbangan itu berpikir nih, wah biaya hidup mahal tapi scholarship juga tinggi kan. Tapi uh,
pikir lagi mana yang mau diambil. Akhirnya aku memutuskan untuk lanjut ke NCKU. Nah, mau lanjut ke NCKU itu aku waktu itu wisuda tanggal 11 Juni 2022. Nah, tanggal 9 Juninya aku udah mulai berkunjung ke Thailand, udah cari-cari kamar gitu, dimana biar bisa lanjut. Karena kenapa mau langsung pindah, karena juga izin tinggalnya biar nggak ribet ganti-ganti alamat, terus nggak lama untuk status tinggalnya, juga untuk biar aku bisa part time selama masa libur 3 bulan, kan bulan 6, 7, 8 sampai 9 tengah kira-kira masuk sekolah. Nah, jadi waktu itu 9 Juni udah mulai cari kamar, terus cari juga mau part time di mana. Nah, aku tanya, ini aku working permit habis bulan Juni akhir. Nah, ini gimana? Aku tanya. Nah, di sini di Taiwan itu kan working permit harus ada persetujuan sekolah dulu, baru dikasih ke Work Development Agency-nya, di approve, baru habis itu ke kita. Nah, jadi aku tanya ke kampusku dulu, terus mereka bilang, coba tanya kalau ini working permitmu sampai sebulan, bisa kita tanggung setengah. Jadi aku masih daftar ke kampusku yang lama, tapi dari OIA NCKU-nya mau nggak jamin gitu. Jadi ada supplementary dokumennya. Nah, setelah itu udah dari OIA-nya bilang, oh oke, mau, udah di submit deh itu working permit sampai tanggal 31 Juli. Ada sampai tanggal 31 Juli, sekitar tanggal berapa ya? 20-an atau akhir Juni, aku udah pindah ke Thailand. Itu aku dulu kan di Taoyuan. Jadi perjalanannya itu waktu itu kita sewa mobil biar bawa barang-barang sekalian semua. Aku kurang ingat sih berapa jam, tapi kalau naik kereta cepet itu kan biasanya 4 jam ya. Jadi lumayan jauh gitu. Nah, setelah aku udah pindahan semua, udah masuk kos, udah rapi-rapi nih, udah mulai juga aku part time. Sambil aku part time, aku juga udah mulai urus semua izinku dari ARC itu yang kayak KTP-nya di Taiwan, izin tinggal. Nah, udah terbaru ini, udah ada tulisannya dari NCKU. Nah, setelah itu udah mulai nih proses registrasi ulang. Aku udah submit semuanya sampai tanggal 4 ya. Tanggal 4 Agustus udah resmi jadi mahasiswa Cangkung, udah dapat Certificate of Enrollment. Kenapa aku mau cepet-cepet urus Certificate of Enrollment? Karena tadi kan working permitku hanya sampai 31 Juli. Untuk memperpanjang itu aku butuh Certificate of Enrollment itu. Nah, syarat lain yang ada di NCKU adalah kalau mau bikin working permit harus izin advisor. Sedangkan IIMBA itu advisornya baru dipilih semester 2 minimal, kalau tidak tahun kedua. Jadi belum punya advisor. Jadi aku pergilah itu ke kantor departemennya, Miss tolong ini aku mau lanjut kerja. Nah, dia bilang, ya kita biasanya anak semester 1 tuh nggak pernah ada yang kerja, dia bilang gitu loh. Jadi saya gimana ini mau kerja? Eh, Ya udah kalau gitu submit aja dulu ke kita dokumennya. Aku coba tanya ke kepala departemen, katanya kemarin tuh nanyanya sama sekretaris departemennya. Nah, kenapa aku ngotot banget mau kerja? Karena tadi aku bilang ya, scholarship-nya di NCKU itu beda-beda setiap orang. Nah, kebetulan aku cuma dapat 4.700. Nah, sedangkan biaya ngekos aja kemarin kamarku itu udah 3.000 gitu, udah habis ke situ. Nah, dan lagi bedanya di kampusku dulu dengan NCKU adalah di kampusku dulu nggak usah bayar credit fee. Jadi aku cuma bayar tuition fee, aku udah bisa kuliah, ambil mata kuliah apa aja. Sedangkan di NCKU itu ada credit fee. Jadi satu credit fee kalau nggak salah kemarin 2.400 sekitar 1.200.000. Jadi untuk satu mata kuliah itu kan kurang lebih 2 kredit, jadi 4.800 atau sekitar 2.400.000 untuk satu mata kuliah. Nah, jadi itu lumayan banyak ya, butuh biaya, makanya aku berpikir ya udah nggak apa-apa, kalau aku belum bisa part time ini bisa kok ketutup gitu. Nah, terus tunggu beberapa hari, balasan dari sekretarisnya dibilang, iya kita nggak bisa terima permohonannya ini karena kita mau anak semester 1 itu adaptasi lagi dengan pelajaran, dengan lingkungannya. Terus aku bilang dong, aku udah di Taiwan 4 tahun, aku mau adaptasi apa lagi? Terus kalau dibilang adaptasi pelajaran, bisa lihat loh kampusku, International Management sama Business Management, bisa dilihat dong silabusnya aku, dan bisa dilihat juga nilaiku sebelumnya gitu. Kalau alasannya cuma adaptasi, menurut aku pribadi kurang logis gitu. Nah, tapi udah bilang iya, tapi nggak bisa. Telepon dong OIA yang kemarin mereka kan mau untuk meng-approve itu working permit. Nah, terus dia bilang ya, tapi setelah kamu udah jadi mahasiswa NCKU memang peraturannya begitu, harus dari advisornya yang approve. Kalau belum ada advisor ya harus departemennya approve, baru kamu bisa apply itu working permit. Aku udah mohon-mohon sampai berapa hari, telepon-telepon orang OIA juga bilang ya udah tunggu, coba kami komunikasikan. Tunggu berapa hari, terus tetap jawabannya nggak bisa. Aku pusing nih dengan biaya segitu banyak, terus scholarship yang diterima cuma segitu, udah nggak bisa hidup nih di Thailand jadinya gitu. Udah nggak bisa seperti itu. Oke. Akhirnya telepon lagi NTHU, halo, aku
aku kemarin udah sempat email nolak ke international office-nya, tapi aku ada masalah, kira-kira bisa nggak aku lanjut milih di NTHU. Telepon bilang oke, ya udah kirim aja ERC dan data-data ini kita urus. Dia bilang oke, kita bisa masuk lagi. Terus karena waktunya udah mepet ya, itu udah bulan Agustus, sedangkan September awal kan kita udah masuk kuliah. Nah ya udah nggak sempat lagi, tapi untungnya di dorm itu masih bisa daftar. Ya udah aku daftar dorm, aku apply. Dorm itu kemarin yang dapat satu kamar dua orang, tapi satu kamar mandi bagi dua kamar gitu. Jadi kayak satu kamar mandi bagi 4 orang gitu. Nah, tapi ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga mendadak, mau nyari kamar yang murah udah susah lagi. Akhirnya masuklah ke dorm, urus lagi ganti izin tempat tinggal, terus udah langsung bisa cepet diurus working permitnya. Nah kemarin juga di NCKU itu kan udah bayar juga ya biaya asuransi, biaya yang lain lah selain tuition fee-nya itu, kecuali credit fee, karena credit fee itu dibayar di tengah-tengah semester. Nah jadi itu juga aku kemarin submit refund. Nah kurang lebih 1 bulan kemudian dikirim refundnya. Bahkan kemarin tuh udah sampai ikut tes bahasa Inggrisnya juga, bahasa Mandarinnya, supaya udah aman lah gitu pokoknya kuliahnya, udah bisa wave nggak usah ambil kelas Mandarin, dan pokoknya udah lancar banget gitu di NCKU, udah adaptasi juga hidup gimana di Thailand. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, akhirnya aku di NTHU dan sekarang aku udah semester 2 di National Tsinghua University, Departemen Taipei School of Economics and Political Science. Dibilang menyesal, aku sepenuhnya tidak menyesal mengambil langkah ini, dan dibilang sedih sama kejadian itu iya, tapi kenapa aku nggak menyesal, karena jadi pelajaran buat aku untuk lebih teliti lagi uh, melihat dan melangkah. Jadi ya, apa yang harus aku butuhin, bahkan aku merasa aku tuh udah organize banget orangnya, tapi ternyata kayak gini gitu, masih bisa kejadian gini. Total biaya yang rasanya sia-sia itu lumayan ya. Pindahan itu kan bolak-balik sewa mobil ya, Taoyuan terus ke Tainan ke Hsinchu, itu sewa mobil itu nggak murah juga, itu sehari mungkin bisa 1 juta. Nah sehari 1 juta sewa mobil, nah itu berarti udah 2 juta pulang bolak-balik. Terus belum lagi biaya kos waktu di Tainan, itu waktu itu juga udah kan di sini kosnya ada deposit. Nah depositnya itu kemarin sampai 5 juta seingat aku, 5 juta. Nah udah sempat gak bakal dipulangin karena ada kontrak 1 tahun kan, tapi landlordnya itu kemarin bilang oh udah kamu, kasihan kamu kena musibah, aku pulangin aja uangnya. Jadi kalau nggak begitu tadinya lumayan juga uang kan yang keluar. Terus paling kalau masalah biaya segitu aja, terus paling ke capeknya ya, karena aku udah harus bolak-balik urus ERC, kesana sini urus dokumen, udah sampai registrasi ulang kan kemarin ya. Tapi ya semoga teman-teman yang lain nggak bisa lebih teliti lagi daripada aku. Ini diambil jadi pelajaran buat aku. Dan disclaimer lagi, aku bukan menjelek-jelekan NCKU atau IIMBA. Semua orang punya keadaan dan kebutuhannya masing-masing. Tadi kan aku udah bilang pertimbanganku yang mana aja. Nah kalau misalnya aku terusin di Thailand dengan hidup seperti itu, berarti aku jadinya merasa aku bodoh gitu, karena ini ada loh di NTHU, walaupun kamu harus ya hidupnya nggak terlalu murah dan lain-lain, tapi ini jadian kamu 9 juta, sedangkan kamu harus bersusah-susah di Thailand gitu kan. Jadi lucu rasanya gitu. Jadi makanya aku merasa orang-orang itu yang mau lanjut di IMBA, NCKU nggak ada salahnya kalau emang kebutuhannya cukup, keadaannya memungkinkan ya lanjut aja. Tapi kalau memang itu dengan tanda kutip tadi jurusannya aku dua-duanya sama-sama suka ya, tapi kalau enggak ya lihatlah apa yang mau kita jalani, apa yang kita mau pilih. Jadi porsi pertimbangannya itu poinnya kan beda-beda. Biaya hidup dengan jurusannya kan poinnya ada lebih besar, ada yang lebih kecil. Kamu yang mana untuk lanjut step perjalanan hidup selanjutnya ini? Oke, sekian sharing aku tentang pengalaman aku. Balik lagi, manusia yang merencanakan, Tuhan yang berkehendak. Puji Tuhan dilancarkan sampai sekarang. Jangan lupa tetap berdoa dalam mengambil keputusan. Ingat juga restu dari orang tua, dimana orang tua udah banyak banget bantu aku selama beberapa bulan kemarin. Gak lepas dari bantuan mereka ya. Nah jadi mungkin bisa pelajaran untuk aku, juga untuk teman-teman kedepannya, biar lebih teliti dalam memilih jalan dan keputusan untuk step kehidupan selanjutnya. Tetap berserah sama Tuhan. Thank you, see you in the next video, bye bye.